Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodik Ramadhani, NIM 1809035037 dari Teknik Industri Universitas Mula Warman. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari UAS Riset Operasi 1, yang mana pada UAS kali ini terdapat 3 soal. Kita akan bahas pada soal pertama terlebih dahulu. Jadi pada soal pertama ini penyelesaiannya adalah dengan model penugasan. Adapun model penugasan itu ialah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang hubungannya ini dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Adapun di sini ialah soalnya. Yang pertama, ini kita baca dulu. Nah, jadi di sini merupakan tabel yang menunjukkan besarnya tunjangan dari tiap-tiap orang dalam puluhan ribu rupiah. Jadi di sini bacanya jadi untuk kota Banjarmasin dengan kepala bagiannya itu Ari, besar tunjangannya itu 240 dalam puluhan ribu rupiah. Adapun untuk Novi yaitu besarannya 100, untuk Ika 210. Untuk Pontianak, Ari tunjangannya 140, Novi 220, dan Ika 100. Palangkaraya seperti itu juga 150, untuk Novi 170, Ika 200. Untuk kota Tarakan, Ari biayanya 140, Novi 190, dan Ika 110. Nah, kemudian dapat kita lihat di sini bahwa jumlah pegawai di sini, ini jumlah pegawainya tidak sama dengan jumlah kotanya. Nah, oleh karenanya perlu ditambahkan variabel dummy di sini. Nah, variabel dummy. Kita tambahkan variabel dummy pada bagian kepala bagiannya agar sesuai dengan persyaratan pengerjaan pada model penugasan. Yang mana di sini kita telah tambahkan ya variabel dummy-nya di sini yang nilainya 0 situ untuk menyamakan jumlah kolom dan jumlah baris, dan jumlah kolom seperti itu. Jadi harus sama. Kemudian pertanyaannya di sini ialah bagaimana penempatan ketiga orang yang ada ini sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan ini memberikan tunjangan jabatan kepada ketiga orang tersebut menjadi minimal seperti itu. Jadi di sini masalah penugasannya yaitu minimalisasi, yaitu mengalokasikan tugas kepada sumber daya ataupun di sini adalah kabak sehingga diperoleh biaya total yang minimum seperti itu. Selanjutnya setelah kita membuat tabel dengan tambahan dummy, dan kita lanjut dengan mencari biaya terkecil pada setiap kolom yang ada di sini. Sini kita cari biaya terkecilnya berapa. Yang mana biaya terkecil itu nanti akan dikurangi oleh semua biaya yang ada pada kolom yang sama seperti itu. Nah, di sini kan untuk kolom yang pertama di sini kolom yang pertama nilai paling rendah kan 140. Di kolom kedua yaitu 100. Kolom ketiga juga 100. Kemudian kita kurangi sehingga kita dapatkan hasil yaitu seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya yaitu pada Ari menjadi 100, pada Ari pada Banjarmasin
pada kota Banjarmasin menjadi 100, Novi menjadi 0, dan Ika menjadi 110. Adapun di sini pada Pontianak untuk Ari nilainya menjadi 0, Novi 120, Ika 0, seperti itu. Palangkaraya juga seperti itu, nilainya menjadi 10. Pada Ari Novi 70, pada Ika 100. Adapun pada kota Tarakan di sini untuk Ari dia menjadi 0, pada Novi nilainya menjadi 90, pada Ika nilainya menjadi 10, seperti itu. Langkah selanjutnya kita pastikan bahwa semua baris dan kolom di sini apa sudah memiliki nilai 0, dan kita lihat di sini bahwa semuanya sudah memiliki nilai 0. Yang mana jika sudah, maka selanjutnya kita tarik garis seminimum mungkin untuk mengenai angka 0. Nah, di sini kita udah tarik garis juga. Nah, karena jumlah garis yang ditarik sama dengan jumlah baris dan kolom, jumlah garis yang ditarik di sini 4, jumlah baris dan kolomnya juga 4, maka kasus ini sudah bisa dikatakan optimal, seperti itu. Selanjutnya kita ke langkah selanjutnya, pada langkah ketiga di sini kita bisa lihat di sini bahwa pada kota Banjarmasin yang akan ditempatkan perusahaan untuk menjadi kepala bagian pemasarannya, di sini ada Novi dan juga Dami, seperti itu. Pada kota Pontianak ada Ari, Ika, dan Dami. Pada kota Palangkaraya ada Dami, hanya Dami, dan pada kota Tarakan ada Ari dan Dami. Selanjutnya di sini kita lihat bahwa karena pada kota Palangkaraya di sini hanya Dami yang nilainya 0, maka untuk Palangkaraya ini ditugaskan kepada Dami, seperti itu. Jadi Dami sudah ditugaskan pada kota Palangkaraya. Selanjutnya pada kota Banjarmasin di sini kita dapat melihat dapat ditugaskan pada Novi dan Dami. Namun karena tadi Dami telah ditugaskan pada kota Palangkaraya, maka pada kota Banjarmasin ini ditugaskan kepada Novi, seperti itu. Kemudian kita juga perlu ingat bahwa satu orang pekerja itu hanya dapat ditugaskan kepada satu kota saja, seperti itu. Satu sumber daya, satu kota. Kemudian pada kota Pontianak di sini dapat kita tugaskan kepada Ari, Ika, dan Dami. Nah, Dami kan tadi sudah tidak bisa. Nah, jadi tinggal Ari dan Ika. Namun kita lihat pada kota Tarakan di sini setelah Dami tereliminasi, maka hanya Ari saja yang dapat ditugaskan pada kota Tarakan. Nah, oleh karenanya untuk kota Pontianak ini ditugaskanlah kepada Ika, seperti itu. Jadi kita sudah bisa dapatkan di sini total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, yaitu pada kota Banjarmasin kepala bagiannya adalah Novi dengan biayanya adalah 100 dalam puluhan ribu rupiah. Pada kota Pontianak kabaknya adalah Ika dengan biayanya 100 dalam puluhan ribu rupiah. Palangkaraya itu Dami nilainya 0, dan Tarakan yaitu Ari dengan nilainya yaitu biayanya yaitu 140 dalam puluhan ribu rupiah. Adapun di sini total biayanya adalah 340.000 rupiah. Dan pada kota Palangkaraya ini ditugaskan kepada Dami, yang mana diasumsikan tidak ada yang ditugaskan pada kota Palangkaraya, seperti itu. Kita lanjutkan ke penyelesaian nomor 2.
pada nomor 2 ini penyelesaiannya adalah dengan menggunakan model transportasi, yang mana pada kasus ini kita menggunakan metode NWC untuk solusi awalnya, yang kemudian nanti dilanjutkan dengan metode MODI untuk solusi optimalnya. Nah, di sini dapat kita lihat pada tabel pertama, itu ialah tabel transportasinya. Di sini. Nih. Nah, di sini jadi dari pabrik A ke kota Solo, di sini kita ketahui bahwa biayanya yang dikeluarkan yaitu 20.000 dalam ribu rupiah di sini. Jadi 20.000 rupiah. Di Kudus juga seperti itu, untuk pabrik A 5.000, untuk kota Tegal 8.000. Adapun dari pabrik B ke kota Solo 15.000, ke kota Kudus 20.000, ke kota Tegal 10.000. Dan dari pabrik C ke kota Solo 25.000, Kudus 10.000, dan Tegal 19.000. Di sini juga kita bisa lihat supply dan demand-nya ini sama juga, yaitu 200 ton ya. Jadi supply ataupun kapasitasnya di sini dari masing-masing pabrik. Di sini pada pabrik A kapasitas produksinya di sini tiap bulannya 90 ton. Pada pabrik B 60 ton. Pada pabrik C 50 ton dengan jumlah 200 ton. Adapun demand ataupun permintaan tiap bulannya di sini pada kota Solo yaitu 50 ton, pada kota Kudus 110 ton, dan pada kota Tegal 40 ton. Nah, setelah kita ketahui biaya-biayanya, kemudian kita masuk ke metode NWC, yang mana metode ini dimulai dari pojok kiri atas sebagai awalannya. Nah, di sini yaitu pada kolom 1 baris 1. Pada kolom 1 baris 1 di metodenya NWC, di sini kita mulainya. Nah, jadi kita akan menentukan jumlah yang dikirim ini dari masing-masing pabrik ke masing-masing kotanya, seperti itu. Jadi kita mulai dari baris 1 kolom 1, yang mana di sini kita lihat bahwa pabrik A memiliki supply ataupun kapasitas ataupun persediaan 90 ton. Dan pada kota Solo di sini demand ataupun permintaannya tiap bulannya itu 50 ton. Nah, di sini pabrik A. Di sini ya. Masih di sini kita. Nah, jadi maka pabrik A di sini dapat memberikan secara penuh sebanyak 50 ton di situ. 50 ton pada kota Solo di sini. Dan supply-nya juga masih bersisa 40. Nah, jadi 90 ini tadi dikurangin menjadi 40. Seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk kota Solo di sini demand-nya telah tercukupi. Nah, jadi 50 tadi sudah tercukupi. Nah, kemudian kita lanjut ke pojok kiri atas selanjutnya, yaitu pada kota Kudus ataupun X12 di sini. Yang mana di sini kota Kudus ini demand-nya yaitu 110. Paling besar di antara yang lain. Nah, 110 ton. Nah, sedangkan supply ataupun kapasitas ataupun persediaan dari pabrik A di sini hanya tersisa 40 ton. Sehingga pabrik A di sini memberikan seluruhnya sejumlah 40 ton tersebut kepada baris 1 kolom 2 ini. Nah, sehingga demand yang tersisa yaitu 70 ton. Nah, karena persediaan pabrik A ini sudah habis, kita beralih lagi ke pojok kiri atas selanjutnya, yaitu pada baris 2 kolom 2. Nah, baris 2 kolom 1 ini sudah tercukupi, jadi langsung ke baris 2 kolom 2-nya. Nah, kemudian di sini pada pabrik B ternyata persediaannya hanya 60. Nah, supply-nya hanya 60. Sedangkan di sini demand-nya kota Kudus di sini yaitu 70 ton. Nah, oleh sebab itu seluruh supply ataupun seluruh persediaan dari kota Kudus
ini kita berikan kepada baris 2 kolom 2 di sini, kita masukkan di sini sehingga persediaan pabrik B di sini habis dan demandnya Kudus masih ada 10 ton lagi seperti itu. Jadi sudah habis. Ini kita lanjut lagi mencari pojok kiri atas selanjutnya. Nah, di sini pada baris 3 kolom 2 yaitu pada pabrik C, yang mana di sini supply-nya kapasitasnya yaitu atau persediaannya di sini masih ada 50 ton, ya ada 50 ton sehingga bisa untuk mengisi pada demand yang diperlukan pada Kota Kudus. Yang tadi nilainya adalah 10 ton. Nah, dengan demikian demand Kota Kudus telah terpenuhi. Dan kita lanjut pada Kota Tegal. Yang mana demandnya pada Kota Tegal di sini adalah 40. Kemudian dan supply dari pabrik C pun 40. Nah, sehingga pada baris 3 kolom 3 di sini kita masukkan ataupun kita isi nilainya yaitu 40. Nah, jadi udah lengkap semuanya di sini, persediaan dan itunya sesuai, jadi sudah terisi semua 50 di sini kan pas 50, 40, 60, 10, 110. Di sini juga 40. Sesuai semua, sesuai dengan demand dan supply-nya itu 200. Nah, kita masuk selanjutnya ke metode Modi. Nah, kita masuk ke metode Modi. Nah, kita tadi sudah dapatkan solusi awalnya. Oh ya, sebelumnya di sini dari metode NWC di sini atau Northwest Corner di sini, total biaya yang kita dapatkan di sini ada 3.260.000 seperti itu. Ini total perhitungannya. Nah, ini kan solusi awal. Nah, setelah mendapatkan solusi awal, kita lanjut ke solusi optimalnya, yaitu dengan menggunakan metode Modi di sini. Nah, di sini pada metode Modi, nah ini. Nah, pada metode Modi, di sini kita dapat lihat di sini kita dapat lihat ininya variabel basisnya. Di sini kan X11 ada yang terisi nih, X11 terisi, X12 terisi, X22 terisi, X32 dan X33 terisi, selnya terisi. Nah, sedangkan yang di sini nih sel-sel yang kosong. Nah, kita satu persatu dahulu. Nah, jadi dari variabel basis yang ada di sini kita dapat untuk menemukan nilai U dan V-nya. Jadi kita harus menemukan nilai U dan nilai V. Seperti itu. Nah, di sini memang sudah saya tulis ya, nanti kita buktikan nilai U, ini V. Nah, untuk nilai U dan V di sini ketentuannya adalah U1 itu nilainya 0. Nah, karena U1 nilainya 0, di sini kita bisa lihat. Nih, U1 kalau U1-nya 0 plus V1 sama dengan C11-nya sama dengan 20, berarti V1-nya sama dengan di sini 20 dikurangin 0. Jadi V1-nya sama dengan 20. Nih, V1 20. Nah, kita ketahui lagi tadi bahwa U1-nya 0, maka V2-nya karena C12-nya 5 berarti V2-nya 5. Nah, gitu. Lanjut ke X22. X22 yaitu U2 plus V2. V2 kita ketahui bahwa nilainya 5. Dan C22-nya sama dengan 20. Oleh karena 20 dikurang 5, maka didapatkan U2-nya nilainya 15. Seperti itu. Lanjut ke X32. V2-nya kita telah ketahui nilainya 5. C32-nya sama dengan 10. Oleh karenanya U3 nilainya 5. Nah, lanjut ke X33. Kita dapatkan U3 sama dengan 5 dan C33 di sini 19. Nah, 19 dikurang 5 sama dengan 14. Nah, didapatkanlah semuanya. Nah, setelah kita dapatkan nilai U dan nilai V, kita beranjak untuk menghitung biaya pada setiap kotak sel yang kosong. Nah, di sini kan ada kotak-kotak yang kosong. Di sini tadi. Di
Di sini ada yang kosong. Nah, ini kita di sini kita hitung yang mana rumusnya atau formulanya di situ ialah KIJ sama dengan CIJ min VI min VJ. Min VI. UI min VJ ya, seperti itu. UI min VJ. CIJ min UI min VJ. Nah, jadi kalau misalnya K13 berarti C13 dikurang U1 dikurang V3. Nah, C13 kita lihat di sini bahwa nilainya adalah 8. Ini nilainya C13 8, kita kurang U1. U1 kita ketahui bahwa nilainya 0. Dikurang V3 nilainya 14. Maka 8 dikurang 0 dikurang 14 hasilnya min 6, seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi ke K21. K21 berarti di sini ada 15. 15 adalah nilai dari C21. Kemudian dikurang 15 lagi dari nilai U2. Kemudian dikurang lagi 20 dari nilai V1, seperti itu. Jadi kita dapatkan di sini nilainya yaitu minus 20. Kemudian pada K23 yaitu nilainya 10 pada C23-nya, dikurang 15 pada nilai U2-nya. Kemudian lagi dikurang min 14 pada nilai V3-nya. Didapatkan hasilnya sama dengan min 19. Kemudian K31 di sini yaitu 25 pada C31. Untuk nilai C31-nya dikurang 5 dari nilai U3 dan dikurang 20 dari nilai V1-nya. Yang mana hasilnya sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita dapat lihat bahwa nilai yang paling minus di sini adalah 20. Adalah minus 20, yaitu pada C21. Nah, kemudian kita lakukanlah relokasi pada metode yang lainnya, itu pada metode stepping stone itu untuk memperoleh dari nilai yang paling negatif. Di sini kita lakukan metode stepping stone itu. Nah, kita buat jalur tertutupnya. Nah, di sini saya udah buat jalur tertutupnya juga. Yang mana jalur tertutupnya itu dari K21. Tadi K21 kan nilai paling rendah nih, paling negatif, minus 20. Jadi jadi dari K21 jalur tertutupnya ke arah K11, kemudian K12, kemudian K22, kemudian K21 lagi tertutupnya seperti itu. Jadi K21-nya di sini nilainya positif, nanti ditambah plus 1, naik ke atas minus, sebelah kanan dia positif, turun ke bawah minus, nanti ke sebelah kiri positif, seperti itu. Ketemu lagi K21-nya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa ternyata masih terdapat nilai negatifnya, seperti itu. Maka dari itu kita harus melakukan hal ini berulang-ulang sampai semua nilainya di sini positif, seperti itu. Nilainya positif, tidak ada yang negatif. Kalau masih ada yang negatif, kita lakukan terus metode modi seperti ini. Nah, di sini kita lanjut hitung lagi U dan V-nya. Di sini kita lihat lagi variabelnya. Nah, di sini kita lihat pada X12 U1 plus V2 sama dengan C12. C12 tadi nilainya 5. Nilainya 5 berarti karena U1-nya 0 maka V2-nya 5, seperti itu. Didapatkan juga yang lainnya pada U2-nya di sini. Karena udah dapat V2-nya, kita lanjut ke V2 yang lain. Nah, di sini V2 sudah didapatkan yaitu nilainya 5. Kita lihat ke X22. Kita lihat X22 di sini V2-nya kan udah 5. Nah, berarti karena C22-nya sama dengan 20, berarti U2-nya nilainya 15. Nah, lanjut lagi ke X21. U2 tadi udah diketahui nilainya 15. Berarti nilai V1
15 dikurang 15 dari C21 ini di sini 15 dikurang 15 hasilnya 0. 0 V1 nya 0. Kemudian V2 tadi udah diketahui nilainya 5. Pada X32 berarti U3 ini nilainya adalah pengurangan dari 10 dikurang 5. Seperti itu. Jadi nilainya 5, U3 nya 5. Ini semuanya. Nah, karena U3 nya udah diketahui 5, maka V3 nya adalah 19 dikurangin 5, yaitu nilainya 14. Nah, kita dapatkan, kita hitung lagi. Tadi biaya pada sel yang kosong. Sama rumusnya juga tadi, formulanya sama. Kita lakukan kembali di sini. Pada K11 kan kosong. Awalnya ada, tapi karena tadi relokasi menjadi kosong, kita masukkan kepada sel yang kosong. Nah, di sini kita dapatkan untuk K11 nilainya menjadi 20, K13 nilainya menjadi -6, K23 nilainya menjadi -19 dan K31 nilainya menjadi 0. Nah, di sini masih ada yang belum optimal. Di sini ada -6 dan -19 dari K13 dan K23 seperti itu. Karena nilai K23 yang paling rendah, maka titik awalnya nanti di sini pada pembuatan jalur tertutupnya dimulai dari K23. Nah, pada K23 di sini saya udah buat jalur tertutupnya juga di sini. Nah, di sini adapun didapatkan hasilnya seperti di bawah ini. Nah, di bawah ini kita dapatkan hasilnya dari perhitungan yang di atas. Kita dapatkan kembali, kita hitung kembali nilai U dan nilai V-nya. Nah, di sini adapun variabel basisnya di sini yaitu X12 U1 plus V2 sama dengan C12, yang mana tadi U1-nya nilainya 0, berarti V2 nilainya 5, seperti itu. Kita lanjut lagi X21, kita di sini 15. Nah, di sini kita dapatkan V1-nya 19, V3-nya 14. Dan U1 tadi 0, U2-nya -4, V3-nya sama dengan 5, seperti itu. Nah, kemudian kita hitung kembali apakah masih ada yang negatif. Ternyata masih ada juga yang negatif, yaitu pada -6, seperti ini. Nah, pada -6 di sini pada sel K13, maka harus dilakukan kembali pembuatan lagi jalur tertutupnya, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat jalur tertutupnya dari K13 tadi, K13 kemudian menuju ke K33, kemudian K32, kemudian ke K12 dan kembali lagi ke K13. Nah, di sini jadi K13-nya positif, K33-nya negatif, kemudian K32-nya positif, kemudian naik ke atas K12 nilainya negatif. Nah, dari perhitungan kita hitung kembali. Nah, kita dapatkan tadi ya seperti ini pada iterasi keempatnya, yang mana di sini kita hitung kembali X12 U1 plus V2 C12 0,95. Nah, C13 sama dengan 8, C21 nya sama dengan 15, C23 nya sama dengan 10, C32 nya sama dengan 10. Kemudian kita di sini lihat pada K11, K22, K31 dan K33. Nah, di sini ternyata semua nilainya telah optimal. Nah, karena telah optimal, maka kita telah menyelesaikan dan kita telah mendapatkan hasil dari
solusi optimal dari metode mode ini karena semuanya sudah positif nilainya. Nah, di sini kita bisa lihat juga. Adapun di sini hasilnya itu pabrik B nanti dikerjakan oleh Solo di sini. Permintaan Solo dikerjakan oleh pabrik B. Dan di sini demand-nya Kudus, pabrik A 60, pabrik C-nya 50. Seperti itu. Adapun pada Tegal di sini 30 pada pabrik A, dan pabrik B-nya nanti dia supply-nya 10 seperti itu. Demand-nya 40. Nah, kita telah menyelesaikan metode modinya, kita dapatkan hasilnya. Nah, maka dari itu selanjutnya kita hitung berapakah total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan ini supaya memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut itu. Nah, oleh karenanya kita lihat di sini, kita jumlahkan. Yang pertama pada bagian ini menjadi 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 terakhir ketutupan, dan terakhir ini 50 dikali 10 seperti itu, yang mana hasilnya 1890, yang mana ini dalam ribu rupiah tadi, sehingga hasilnya menjadi 1.890.000 rupiah. Ini hasil biaya optimalnya, biaya yang paling minimum yang dapat dikeluarkan oleh. Baik, kita lanjutkan ke penyelesaian nomor 3. Pada soal nomor 3 ini penyelesaiannya adalah menggunakan integral programming, yang mana di sini sudah kita dapatkan hasil akhir dari metode simplexnya, yaitu X1 sama dengan, di sini ada keterbalikan, jadi X1 di sini 3,75, seharusnya seperti itu. X2 nya 2,25 dan Z nya 41,25. Dan adapun di sini setelah kita mendapatkan hasil dari metode simplex, kita lanjutkan dengan penyelesaian dengan metode BNB atau branch and bound. Nah, di sini bisa kita lihat UB B-nya yaitu atasnya di sini 31 pada X1 3,75, X2 2,25 dan Z-nya 41,25. Kemudian kita bulatkan ke bawah menjadi X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2 dan Z sama dengan 34. Hasil Z-nya dari sini tadi 8 dikali 3 ditambah 5 kali 2, hasilnya 34. Dan kita lakukan percabangan pertama dari nilai X1 sama dengan 3,75 di sini X1 sama dengan 3,75, yang mana kita cabangkan jadi X1 sama dengan, kita cabangkan jadi X1 sama dengan 3 dan X1 kurang dari sama dengan 3 dan X1 lebih dari sama dengan 4 pada cabang ketiganya. Di sini kita masuk model LP2-nya. Di sini dari fungsi tujuannya 8x1 plus 5x2, maka 3 plus x2 kurang dari sama dengan 6, maka didapatkan x2 kurang dari sama dengan 3, 6 dikurang 3 sama dengan 3, maka didapatkan z-nya yaitu hasilnya sama dengan 39 di sini. Lanjut untuk yang selanjutnya di sini pada 9x1 plus 5x2 itu jadi menjadi 9 dikali 3 ditambah 5 X2 kurang dari sama dengan 45, maka X2 didapatkan di sini nilainya adalah kurang dari sama dengan 3,6 dan Z-nya sama dengan 42 di sini melebihi batas UB-nya. Di sini kan kita lihat batas UB-nya 41,25. Nah, kemudian masuk model LP3. Di sini LP3 juga seperti itu, dengan Z sama dengan 8x1 tambah 5x2, maka tadi x1 plus x2 tadi x1 nya 4 karena di sini 4, sini 4. Nah, maka 4 ditambah x2 kurang dari 96, oleh karena x2
kurang dari 92, 6 dikurang 4 92. Dengan Z sama dengan 42. 42 juga sama melewati batas dari batas atasnya. Dan masuk ke 9 kali 4 ditambah 5x2 kurang dari 945 dengan x2 kurang dari 9,1,8. Nah, seperti itu. Nah, adapun di sini kita tidak memilih LP kedua ini karena nanti akan memberikan cabang yang banyak lagi dan hasilnya tidak integer seperti itu, non integer. Di sini 1,8 ini kan hasilnya kan belum bulat, hasilnya masih koma. Jadi kita lanjut ke cabang ketiga. Kita mulai dari cabang ketiga lagi dengan batasan barunya ya ini di sini. Nah, kita masuk ke LP4 dan LP5. Nah, dari nilai tadi, nilai X2 nya kan sama dengan 1,8, maka kita bulatkan menjadi X2 kurang dari 91 dan X2 lebih dari sama dengan 2, seperti itu. Pada model LP4 di sini Z sama dengan 8X1 tambah 5X2 dengan X1 tambah 1 kurang dari 96 X1, maka didapatkan 5 dari 6 dikurang 1. Nah, didapatkanlah Z sama dengan 45. Nah, kemudian 9X1 plus 5 dikali 1 sama dengan 45. Dengan X1 kurang dari sama dengan 4,4. Nah, 4,4 dengan Z sama dengan 40,2. Model LP5 yaitu Z sama dengan 8X1 plus 5X2 di sini. Dengan X1 nya didapatkan min 4, X1 sama dengan kurang dari sama dengan 4 dari 6 dikurang 2, seperti itu. Dengan Z di sini 42. Batasannya kan di sini Z-nya menjadi 41 ya. Ini kita batasan barunya adalah yang ini. Dan 9x1 tambah 5 kali 2 kurang dari 945 didapatkan x1 nya yaitu 3,8. Z 940,4. Nah, kita sama seperti yang nomor 2 lagi. Pada LP5 ini tidak dipilih, sehingga dipilihnya pada model LP yang keempat. Nah, dari model LP4 kita cabangkan kembali. Tadi kan di sini nilainya X1 yaitu 4,4. Maka kita bulatkan menjadi X1 sama dengan kurang dari 94 dan X1 sama dengan kurang dari 95. Pada model LP6 di sini kita bisa lihat yaitu Z sama dengan 8X1 tambah 5X2, maka didapatkan 4 plus X2 kurang dari sama dengan 6, yang mana X2 nya sama dengan 2. Dari 6 dikurangin 4 sama dengan 2. Dengan Z sama dengan 42. Nah, 42 sama lagi dia melewatin lagi batasannya seperti itu. Batasnya di sini kan ini batasan barunya. Seperti ini. Z-nya 40,2. Nah, kemudian 9 dikali 4 ditambah 5X2 di sini hasilnya kurang dari 9 dengan 45 dengan X2 nya 1,8. Dengan Z sama dengan Z-nya sama dengan 41. Adapun di sini pada model LP7 Z-nya sama dengan 8X1 tambah 5X2 dengan 5 tambah X2 kurang dari sama dengan 6. X2 nya sama dengan 1 dan Z sama dengan 45. Nah, 45 ini namun ini melewati batasan barunya. Lanjut kita ke yang satunya tadi yaitu 9X1 plus 5X2. Nah, di sini 9X1 X1 nya itu 5. Tadi kan kita bisa lihat X1 sama dengan 5. Yang mana 9 kali 5 tambah 5X2 maka kurang dari 9 dengan 45 dengan X2 sama dengan 0. Nah, hasil LP7 ini sudah optimal yang mana X2 nya dia sama dengan 0 yaitu dia udah bulat, dan juga Z-nya juga dia 40 yang mana tidak melewati batasannya seperti itu. Maka didapatkanlah hasil bahwa nilai yang paling optimal nanti di sini adalah X1-nya sama dengan 5, kemudian X2-nya sama dengan 0, dengan Z-nya sama dengan 40. Jadi sekian penjelasan saya dari 3 nomor dari soal UAS yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lina atas perkuliahan
operational research atau riset operasi satunya kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, dan juga bagi yang menonton video ini siapapun, semoga bisa memberikan manfaat juga video ini, seperti itu. Terima kasih saya ucapkan lagi kepada Bu Lina. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata ataupun apapun itu, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.